والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Pertama-tama yang paling utama yang tak boleh terlewat adalah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Ia kita dapat berkumpul pada pagi hari yang indah ini. Tak lupa salawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Batubara, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya sayangi teman-teman dan abang kakak kelas sekalian. Hadirnya saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan pidato yang bertema As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Dalam agama Islam, salat adalah ibadah terpenting bagi umat Islam itu sendiri. Ibadah ini sangat penting. Para ulama sebagian berpendapat jika ada yang meninggalkan salat maka dia telah munafik, dan sebagian ulama juga berpendapat siapa yang meninggalkan salat maka ia telah dicap sebagai orang kafir. Salat sendiri adalah sarana ibadah kita kepada Allah. Salat adalah sarana kita kepada Allah untuk memohon. Jika kalau kita tidak salat, mungkin saja ibadah kita yang kita lakukan selama ini sia-sia. Dalam Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Innas salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fasik dan munkar. Jika kita meninggalkan salat selama ini, jika kita meninggalkan salat subuh, salat zuhur dan salat asar, maghrib dan isya, itu dosanya sangatlah besar. Jika kita meninggalkan salat subuh, maka kita akan disiksa selama 60 tahun di neraka. Satu tahun di akhirat itu setara 1000 tahun di dunia. Jika kita meninggalkan salat zuhur, maka dosanya adalah sama seperti membunuh 1000 kaum muslimin. Jika kita meninggalkan salat asar, sama saja kita telah kafir, sama saja pahala kita telah habis. Dan di situ dosanya seperti kita menghancurkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Jika kita meninggalkan salat maghrib, maka dosanya adalah seperti menzinahi ibunya sendiri. Jika kita meninggalkan salat isya, maka sungguh besarlah dosa yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka pahala dia 119 kali lipat daripada salat sendiri. Barang siapa yang salat zuhur, asar dan maghrib secara berjamaah, maka pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Dan barang siapa yang salat isya, maka ia telah mendapatkan 59 kali pahala yang lebih besar daripada kita salat sendiri. Salat adalah sarana ibadah kita memohon kepada Allah. Disitulah kita mengadu segala perbuatan apa yang kita lakukan di dunia. Disitulah kita mengadu segala apapun yang kita terima, apa yang kita dapatkan, musibah, cobaan. Disitulah kita mengadu. Jikalau salatlah tertinggal, maka ibadah yang lain sia-sia. Sebagai seorang muslim, salat adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Salat itu ibaratkan rukun Islam, kelima-limanya ada di situ. Kita salat, kita juga bersyahadat. Ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut, kita di situ juga bersyahadat. Di situ kita juga puasa, karena kita pada salat kita tidak boleh makan dan minum. Di situ kita juga menzakatkan waktu kita untuk salat. Di situ kita juga haji, karena kita juga menghadap Baitullah. Salat adalah inti terpenting dalam rukun Islam setelah syahadat. Jikalau saja salat ditinggalkan, maka rukun Islam yang lain seperti puasa, zakat, dan haji ke Baitullah itu sia-sia.
Ibaratkan botol adalah agama Islam yang kita pegang. Jikalau haji kita tidak lakukan, mungkin karena itu kita tidak mampu. Jikalau kita tidak puasa, artinya kita tidak sanggup berpuasa karena antara lain alasan ada sakit dan juga adanya halangan. Jika zakat kita tinggalkan, mungkin kita itu adalah orang yang tidak mampu membayar zakat. Namun salat yang kita tinggalkan, jatuhlah agama Islam dan telah dicap sebagai kafir. Ulama Syafi'iyah menganggap orang yang meninggalkan salat adalah kaum munafik. Munafik dalam mazhab Syafi'i sama seperti orang kafir, dan orang Hanbali mencap bahwa orang yang meninggalkan salat sebagai orang yang kafir. Sekian pidato saya pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Jikalau ada salah kata, mohonlah dimaafkan. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.